Bullying adalah tindakan menindas atau menyiksa seseorang, biasanya dengan cara yang berulang, yang dapat terjadi di sekolah atau di luar sekolah. Ini bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, dan cyberbullying. Bullying dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada anak-anak muda dan remaja. Dampak bullying dapat sangat serius. Ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada korban, serta masalah kesehatan fisik seperti sakit perut dan masalah pencernaan. Bullying juga dapat berdampak negatif pada kinerja akademik dan keterlibatan sosial korban. Oke, menurut saya gimana ini sangat perilaku yang sangat disayangkan kepada mahasiswa atau pelajar yang melakukan bullying ke temannya sendiri, karena ini dapat menjatuhkan mental tentunya, terus dapat mengurangi kepercayaan diri dari orang yang dibully tersebut, karena efek dari bullying ini sangat berat, sangat besar itu. Pertama, misalkan kalau dia dibully dari pihak sananya, dari mental, itu bakal merusak mentalnya, tentunya dia akan merasa minder, merasa down mentalnya kayak gitu. Nah, terus kalau dia yang cuma dari kata-kata, nggak dikasih, misalnya nggak sambil dipukul atau kayak gimana, itu tetap juga akan merusak mental dari orang yang dibully dari si pembullying tersebut. Jadinya sangat disayangkan mahasiswa ataupun pelajar yang melakukan bullying terhadap temannya sendiri. Kalau kita membahas soal bully ya, bully itu adalah suatu tindakan yang membuat sebuah korban itu merasa tersinggung atau tidak enak gitu. Atau sebuah bercandaan yang kelewatan batas, itu ini dinamakan bully. Tergantung lagi ya, kalau bisa itu mahasiswa itu apa ya, kayak banyak-banyak membaca buku gitu loh terkait stoikisme, yang dimana kalau ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu omongan orang, terus tindakan yang orang lain lakukan kepada kita. Nah, itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah pemikiran kita, yang dimana ketika ada omongan orang masuk atau tindakan orang yang masuk, kalau kita bisa kontrol itu, kalau kita bisa santai aja dengan omongan orang, pasti tidak akan ada yang namanya bullying gitu loh. Kalaupun ada bullying, misalnya tindakan secara verbal atau memukul secara langsung, itu bisa dilaporkan ke instansi-instansi yang lembaga-lembaga yang berkewajiban, yang mempunyai naungan terhadap bullying itu tersebut. Kayak misalnya di kampus ada BEM yang menaungi kasus pembulian segala macam, atau di masyarakat lah ada polisi segala macam. Itu lembaga-lembaga yang menaungi bully, itu bisa dibilang. Jadi bullying ini adalah sikap atau perilaku seseorang untuk kemudian nanti mengintimidasi orang yang lebih bawah dari dia. Nah, ketika ada orang yang lebih atas, mempunyai kapasitas yang lebih tinggi, mempunyai wewenang yang lebih tinggi, otomatis orang yang di bawah yang dianggap lebih rendah dari mereka itu seringkali untuk diartikan sebagai mereka ini diintimidasi dan sebagainya. Itu perumpamaan bullying yang sering terjadi.